Oke, bismillah. Pada kesempatan ini akan bagian sedikit tutor. Sebelum masuk ke tutor, saya akan menambahkan sedikit terkait kesalahan digitasi. Yang pertama, eh, ini adalah perkenalan dulu dari bagian saat digitasi. Ada dua bagian. Yang pertama ada yang namanya vertex, yang kedua ada namanya edge. Vertex itu adalah titik dimana ketika kita mulai menekan klik saat digitasi berjalan. Nah, itu nanti akan menghasilkan sebuah titik atau vertex. Sedangkan kalau edge itu adalah gabungan atau garis yang menyatukan antara dua vertex, yang mana disebut edge. Jadi ada dua bagian nanti ketika teman-teman digitasi, ada vertex sama edge. Kalau vertex itu titiknya yang bagian sudut, kalau edge itu sisi atau yang menghubungkan dua vertex. Nah, di sini kita langsung masuk ke kesalahan digitasi. Ini kesalahan yang umum terjadi. Yang pertama ada undershoot, yang kedua ada overshoot. Nah, kalau undershoot itu ketika teman-teman melakukan digitasi tetapi tidak menyentuh bagian vertex atau tidak menyentuh bagian edge-nya. Jadi ketika teman-teman mulai digitasi dari sini ya, mungkin ya dari sini buat motong atau membuat dua area atau poligon, ketika teman-teman digitasi tidak menyentuh bagian vertexnya atau tidak menyentuh bagian sisi dari edge-nya, itu akan menyebabkan undershoot. Kemudian yang kedua ada yang namanya overshoot. Nah, overshoot sendiri ketika teman-teman itu melakukan digitasi tapi melebihi dari batas edge atau vertex yang sudah dibuat, itu namanya overshoot. Jadi yang umumnya itu ada dua, yang pertama ada undershoot sama overshoot. Nah, dampaknya ketika teman-teman melakukan undershoot atau overshoot? Nah, di sini ada salah satu contoh. Ketika teman-teman melakukan overshoot, nanti akan mengakibatkan muncul poligon yang kecil ketika tumpang susun atau overlay. Nanti kurang lebih jadinya seperti ini. Nah, ini nanti akan jadi poligon kecil di sini ketika teman-teman melakukan overlay, dan ini sangat mengganggu apabila itu berjumlah sangat banyak ya, karena ini bisa makan waktu buat menghilangkan poligon kecil seperti ini. Jadi teman-teman harus melakukan eliminasi. Ini yang untuk overshoot. Sedangkan kalau undershoot nanti jadinya seperti ini. Nah, ini kan nggak nyatu ini antara dua poligonnya. Nanti kalau di overlay atau di tumpang susun akan menyebabkan kayak gini, bolong, ada yang bolong ketika teman-teman melakukan tumpang susun. Nah, kayak gini. Jadi ketika di overlay nanti jadinya bolong kalau teman-teman melakukan undershoot. Sedangkan kalau overshoot nanti akan kelebihan kayak gini. Seharusnya ini jadi kesatuan, mungkin warna biru atau warna merah, tapi gara-gara dia overshoot dia akan jadi poligon baru kecil kayak gini. Dan ini kalau jumlahnya banyak nanti sangat mengganggu saat proses analisis sih kayak gitu. Oke, kita lanjut ke sini. Terus ini ada hal yang perlu diperhatikan saat teman-teman melakukan digitasi. Yang pertama, pastikan gunakan mouse saat digitasi dan gunakan secara perlahan. Jangan sampai teman-teman menggunakan secara terlalu cepat atau double klik saat melakukan akan membuat vertex. Nah, nanti akan menyebabkan kesalahan yang sudah terjadi sebelumnya. Kemudian teman-teman juga harus mengaktifkan ada snapping tool. Nanti saya arahkan untuk caranya. Jadi snapping tool ini digunakan untuk meminimalisir kesalahan saat digitasi. Jadi nanti kayak ada magnet saat teman-teman digitasi, dan itu berguna untuk mengurangi dari undershoot atau overshoot. Nah, ini juga ada kesalahan lain, ada dingless. Ini ketika teman-teman bikin vertex kemudian klik lagi, mungkin double klik terus bikin lagi di bawah, itu akan menyebabkan dingless kayak gini. Jadi ada gapnya antara
edge atau antara nodes, ada gap di sini. Kemudian ada switch space yang mana teman-teman mungkin harusnya ke sana tapi malah keklik ke kembali di sini. Jadi di sini terbuat vertex baru. Mungkin harusnya di sini tapi malah keklik di sini. Terus ada knots. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ini juga nggak boleh, nanti akan menghasilkan vertex baru. Jadi nanti ketika di overlay dengan peta yang akan digunakan overlay, nanti akan tidak terdefinisi. Padahal syarat dari overlay sendiri bentuk petanya harus sama. Ini ada kelebihan, nanti kadang bisa menggagalkan proses overlay gara-gara knots kayak ini, atau juga loops sini teman-teman malah melingkar buatnya. Terus ini yang tadi overshoot sama undershoot. Ini yang silver kayak gini, ada gap juga ketika buat digitasi. Dan kesalahan-kesalahan itu juga kalau bisa dihindari seminimal mungkin. Jadi untuk menghasilkan peta yang bagus gitu. Oke, kita masuk ke tutor langsung. Kemarin kita udah georeferencing, dan sebelum masuk ke sini teman-teman diharapkan yang error atau belum dibuatif, saya harap sudah dibuatif. Kemudian kalau udah, silahkan diimport hasil georeferencingnya. Nah gini, oke. Terus kita akan mencoba digitasi untuk membuat batas satu dusun. Kita buat SHP nya dulu di folder penyimpanannya. Caranya teman-teman pilih foldernya yang akan dilakukan penyimpanan itu, kemudian klik kanan new dan pilih save file. Oh ya, di sini ada beberapa jenis ya, atau jenis data dalam vektor. Yang pertama ada point, ada juga garis atau polyline, kemudian ada polygon. Nah kalau point berarti menunjukkan titik, terus kalau polyline berarti menunjukkan garis, dan kalau polygon menunjukkan area, jadi ada luasan, ada panjang dan lebarnya. Kita pilih yang polygon, kemudian kita namain nama servernya atas dusun, kemudian koordinatnya. Nah ini teman-teman pilih yang WGS 1984 zonanya ini tergantung tempat desanya. Jadi teman-teman bisa lihat dari sini, dari Google Earth, pilih di view kemudian grid. Nah kalau kayak gini silahkan diubah dulu pakai UTM. Nah di sini ada zonanya. Di sini ada zona 49, 48, 47, 46. Nanti menyesuaikan desa teman-teman yang pakai. Desa yang teman-teman pakai. Misalkan teman-teman pakai daerah 49, ya di sini berarti teman-teman harus pakai zona 49 nanti. Sedangkan kalau teman-teman pakai 48 atau yang lain, nanti bisa menyelesaikan. Nah, batasnya di mana? Ini ada batas, di sini ada batas ekuator atau khatulistiwa. Kalau yang bagian bawah nanti pakainya yang UTM short term. Nah, yang ini kalau di atas ekuator pakainya yang north term. Jadi nanti menyesuaikan ya untuk posisi geografi, posisi koordinatnya ini sesuai dengan desanya. Kalau 49 bagian bawah, di sini mungkin di Solo nanti pakai 49S yang short term itu. Kalau Kalimantan yang daerah sini ya, nanti berarti 49 yang O, bukan 49S. Nanti bisa menyesuaikan diri sendiri. Itu sedikit tips, jangan sampai salah untuk penggunaan koordinat sistemnya. Nah ini dimana tempatnya, ada di project, kemudian scroll bawah ada UTM, kemudian WGS 1984 yang short term ini. Karena ini di Sukoharjo maka pakai yang 49S. Terus oke, terus pilih oke lagi.
Nah, ini sudah terbentuk subfilenya, sudah di sini. Terus selanjutnya kita langsung ya digitasi. Jangan lupa mengaktifkan dulu kalau belum ada apa ini editornya, nanti bisa diaktifkan di Windows. Jadi customize, kemudian pilih editor. Nah, ini bisa ditaruh di sebelah sini. Kemudian kita langsung ya, sebelum kita bikin polyline harus di start editing dulu. Ini kok polyline, maaf, polygon. Terus kita pilih continue. Nah, kalau belum ada tulisan create feature ini, nanti ada di editor, kemudian di editing Windows, terus pilih create feature, dia akan muncul ini. Terus oh ya, tadi ya saya kan bilang ada snapping tool. Nah, nanti tak contohin untuk snapping toolnya. Kita coba dulu untuk digitasi yang ini diklik dulu, terus pilih construction tool. Nah, construction tool ini gunanya untuk memilih polygon atau area yang akan dibentuk. Misalkan teman-teman mau digitasi bentuk rektanguler atau bentuk rumah, kalau pengen cepat pakainya ini nanti, atau petak sawah ya, bisa pakai ini. Nah, ini kalau pakai ini tinggal klik sekali terus ditarik, langsung jadi rektanguler kayak gini. Nanti menyesuaikan untuk ini, misalkan teman-teman pakai digitasi buat rumah, nanti bisa pakai ini atau lahan sawah. Oke, kita ulang dari awal dulu. Nah, bisa di zoomnya ini buat geser-geser bisa pakai ini. Terus diklik dulu polygon, kita digitasi. Kalau misalkan salah kayak gini, nah nanti bisa di undo, Ctrl Z, atau klik kanan pilih yang delete vertex, kanan dan vertex, bisa juga Ctrl Z. Langsung cepat aja ya. Finish, kalau udah klik kanan finish sketch. Nah, ini untuk digitasi batas dusunnya. Terus jangan lupa kalau udah kayak gini di save, edit, dan pilih stop. Nah, ini udah jadi untuk batas satu dusun. Kemudian kalau pengen bikin batas per RW atau per RT, kita bikin save file baru, tapi kita sambung di video part 2 nya.